Halo millennials, welcome back to GC Youth Online Service. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, mari sama-sama kita membaca Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai ia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Semuanya, puji nama Tuhan, kembali lagi bersama kita. Siap memuji dan memuliakan nama Tuhan, amin. Amin. Mana nih singernya? Siap memuji nama Tuhan, amin. Amin. Yuk, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita sama-sama naikkan pujian untuk Tuhan. Sama-sama kita katakan, I will sing, your love for me. My life, my everything. My chains are broken, my eyes are open.
Jesus. Buat semuanya ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Buat kasih-Mu Tuhan. Buat penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Yes Jesus. Tak terukur kasih-Mu Tuhan. Kau baik bagi kami Yesus. Oh Jesus. Bangkitkan diriku, kau
kasih Tuhan. Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita satukan doa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Siki karabaraba yeke karaba yeke karaba yeke karaba yeke karabaraba. Yeke karaba yeke karabarabarabarabarabarabara. Yeke karaba yeke karabara. Terpuji-puji bagi namamu ya Aba ya Bapa. Engkau yang layak kami sembah, kami tinggikan, kami muliakan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan sampai saat ini. Semua kami dalam keadaan baik. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berbicara kepada kami Roh Kudus, kami siap mendengar. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama katakan, amin. Pertama-tama, mari kita berdoa untuk persembahan buah sulung yang sudah disiapkan. Yuk mari bagi yang sudah persiapkan dan juga walaupun belum akan memberikannya, kita angkat tangan. Kalau yang udah siapkan amplop juga boleh. Silakan. Yuk mari kita. 1, 2, 3. Segala pujian bagi nama-Mu Tuhan. Engkau yang memiliki alam semesta ini. Engkau yang membuat segalanya. Kami percaya Tuhan. Di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami menjadi berhasil. Dan pada saat ini kami berikan persembahan buah sulung ini. Tanda ucapan syukur kami memasuki tahun 2021. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat melimpah, limpah, limpah. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Hari ini tema khotbah kita adalah hak istimewa anak raja. Setiap orang Kristen yang mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi, maka dia sebagai anak-anak Allah, otomatis menjadi anak Allah. Yohanes 1 ayat 12 katakan demikian. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Pada saat kita lahir baru, maka kita menjadi anak Allah. Dan ini hanya merupakan step awal untuk kita menjadi anak Allah. Step awal itu boleh dikatakan juga bahwa kita sebagai anak rohani. Masih anak-anak. Tetapi kita harus meningkat terus untuk pengenalan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai Raja kita. Dialah Allah di atas segala Allah. Yang patut kita sembah, kita muliakan, kita agungkan. Lanjut. Kita meningkat menjadi pemuda rohani. Ini disebut juga sebagai Kristen ruang kudus. Atau juga dikatakan bahwa kita adalah orang-orang yang masih bersifat jiwani. Tapi ini dimulai kita mengalami berkat-berkat yang luar biasa. Karakter kita mulai bertumbuh menjadi baik. Dan kita mulai mengenal karunia-karunia Allah. Tapi kita gak boleh hanya menikmati berkat-berkat kita di tempat ini aja, di pemuda rohani. Tapi kita harus meningkat terus. Yang disebut menjadi dewasa secara rohani. Begitu kita mencapai dewasa rohani, maka segala sesuatu yang kita lakukan itu sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Di sini disebut kita bahwa kita ada di
sebagai Kristen ruang Maha Kudus. Di sini kita bisa mempunyai hak istimewa anak raja. Nah, kita tahu bahwa nggak semua orang segampang itu untuk menjadi dewasa rohani. Tetapi kita tahu bahwa di dalam diri kita ada Roh Kudus. Karena itu kita minta tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa dan minta tuntunan Roh Kudus supaya kita bisa meningkat menjadi dewasa rohani. Kolose 4 ayat 12 katakan gini. Salam dari Epafras kepada kamu. Ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu. Supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Ibrani 5 ayat 14 katakan, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Galatia 5 ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Saat kita menjadi dewasa ini, kita mulai mengendalikan seluruh tubuh kita. Bahwa kita kontrol segala sesuatu, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Kita bisa kontrol itu semua. Tapi kita jangan lengah. Kita harus dituntun terus oleh Roh Kudus. Kita mempunyai kepekaan, intuisi terhadap Roh Kudus menjadi yang utama dalam hidup kita. Nah, apa saja sebagai hak istimewa anak raja? Yang pertama, sebagai hak istimewa anak raja, menerima janji-janji Allah. Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Janji Allah apa aja? Ya, beberapa saya catat. Yang pertama, tentunya keselamatan. Yang kedua, sesuai dengan Efesus 1 ayat 13, Roh Kudus diam di dalam diri kita sebagai penghibur, penolong, dan menuntun kita sampai kita mencapai proses yang diingini oleh Allah. Menunjukkan jalan yang harus kita tempuh, memberikan visi, berkat-berkat, kesehatan dengan bilur-biru Tuhan Yesus yang menyembuhkan, dan juga rancangan damai sejahtera penuh harapan. Roma 8 ayat 17 katakan juga tadi bahwa kita harus turut menderita dengan Yesus. Maksudnya adalah memikul kuk yang sudah diperuntukkan bagi kita masing-masing. Sesuai dengan Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Setiap orang Kristen ada beban atau tugas yang diperuntukkan bagi dia. Sebagaimana Efesus 2 ayat 10 katakan, bahwa kita adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang sudah dipersiapkan dari semula. Jadi kita udah dipersiapkan dari semula. Jadi mungkin dari kita jauh-jauh bertahun-tahun yang lalu itu sudah dipersiapkan. Dan Ia mau kita hidup di dalamnya. Tetapi dikatakan kita harus lakukan itu dengan rendah hati dan lemah lembut, supaya jiwa kita mendapat ketenangan. Yang dimaksud lemah lembut bukan hanya hati kita, perkataan kita yang lemah lembut, tapi juga roh kita harus lemah lembut. Lemah lembut, roh kita lemah lembut itu seperti Musa
yang sudah mengalami proses ujian dari Tuhan. Nah, poin yang kedua, hak istimewa sebagai anak Allah adalah pembelaan Tuhan, sebagaimana juga Musa alami. Bilangan 12 ayat 1 sampai dengan 5 katakan demikian. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya. Sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perkataan Musa saja? Bukankah dengan perantara kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa, ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Lalu berfirman Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun, dan Miriam. Keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di depan pintu kemah itu. Lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya. Di sini, Musa itu mengambil perempuan Kus. Lalu kedua kakaknya Harun dan Miriam itu ngomong-ngomongin dialah. Dan mereka gak suka. Sebetulnya bukan gak boleh, tapi bicaralah baik-baik dengan Musa. Lalu Tuhan membela Musa. Dan dipanggillah mereka bertiga. Dan pada saat panggil, maka setelah awan itu naik, terlihatlah bahwa Miriam itu kena kusta. Dan Harun itu mohon kepada Musa supaya Miriam itu kustanya diangkat. Tapi Tuhan katakan, biarkan 1 minggu. Setelah 1 minggu, sembuhlah Miriam. Jadi kita tahu Musa, orang yang lemah lembut, dibela oleh Tuhan luar biasa. Kalau Tuhan yang membela kita, siapakah lawan kita? Poin yang ketiga, hak istimewa anak raja. Kita akan mengalami yang namanya favor of God. Perkenanan Tuhan. Tuhan akan sangat memperhatikan kita, kehidupan kita. Bahkan juga keluarga kita, lingkungan kita. Karena kita peka terhadap Dia, dengar-dengaran dengan Dia. Dan juga kita mengikuti perintah-perintahnya. Mungkin beberapa contoh kecil. Kalau kita lagi ke mall atau ke satu tempat yang kira-kira rame gitu ya, walaupun sekarang nggak boleh. Kelihatannya rame sehingga kita tidak bisa dapat parkir. Tapi nggak lama, waktu kita masuk, ada mobil yang keluar. Dan kita menempati parkir bekas mobil tersebut. Begitu juga waktu kita ada di supermarket, kita ngantri di kasir. Kemarin ini mulai lockdown di Perth, Australia. Australia ini selama ini nggak lockdown, nggak pernah dia ada PSBB. Jadi sudah 10 bulan waktu pandemi ini tidak ada lockdown. Jadi orang nggak boleh masuk, nggak boleh keluar. Tapi kemarin ada 1 orang yang kena dan mereka langsung lockdown. Dan maka supermarket itu penuh dibeli. Takut mereka, karena mereka nanti jarang keluar. Mereka juga di rumah saja, takut nggak ada stok. Ngantrinya mereka di supermarket 2 sampai dengan 3 jam. Rata-rata untuk ngantri di kasir. Nah, kalau ada kejadian seperti itu, tiba-tiba
bagi kita, Tuhan bukakan gerakan seseorang untuk buka tempat kasir baru. Dan kita dipanggil untuk kita dilayani oleh Dia. Begitu juga kalau kita ke rumah makan tersebut rame. Lalu kita datang, masih ada satu tempat, satu meja untuk kita. Jadi apa yang kita butuhkan kita dapatkan. Itulah favor of God. Perhatikan, untuk menjadi anak Allah yang mempunyai hak istimewa, belajarlah kita dengan Roh Kudus. Berusaha untuk peka kepada Roh Kudus dan tinggal di dalam Dia. 1 Korintus 16 ayat 19 katakan demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Luar biasa. Roh Kudus, Roh Allah ada di dalam diri kita. Dia yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Ada di dalam diri kita. Karena itu, biarlah Dia yang menjadi Tuan dalam diri kita. Bukan jiwa kita, bukan pikiran kita, bukan pengetahuan kita. Tapi Roh Kudus yang menjadi Tuan. Dengarkan apa yang Dia katakan setiap hari. Belajar peka dan turutilah perintah-perintahnya. Amin. Kita akan masuk perjamuan kudus. Mari setiap daripada kita siapkan perjamuan kudus. Bisa kalau nggak ada roti, bisa pakai crackers, ataupun regal, ataupun apapun yang kita bisa pakai berupa seperti roti kecil. Dan juga bisa minumannya, bisa kalau nggak ada wine, bisa air teh, ataupun juga sirup. Mari kita satukan hati untuk kita terima perjamuan kudus. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Segala pujian, hormat, syukur bagi nama-Mu Tuhan. Kalau kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu, biar firman-Mu tertanam di dalam hati kami, di tempat yang subur, bahkan berbuah dan berlipat kali ganda ya Tuhan. Kalau sebentar juga kami akan masuk dalam perjamuan kudus, urapi Tuhan roti dan anggur ini, supaya jadi berkat bagi kami. Menjadi kesembuhan bagi segala penyakit kami. Dan berkat-berkat melimpah dalam hidup kami. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Terima kasih. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama katakan. Amin. Mari siapkan roti kita di tangan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus menyembuhkan kami. Terima kasih. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atas kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari ucapkan syukur pada Tuhan, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk tubuhmu, darahmu Tuhan. Terima kasih berkat-berkatmu. Terima kasih Tuhan untuk bilur-bilurmu. Terima kasih untuk kesehatan, kesembuhan. Terima kasih. Mari kita angkat kedua tangan kita. Bagi yang alami sakit penyakit, bisa letakkan tangan kiri di tempat yang sakit. Apakah itu sakit penyakit yang ada di bagian kepala, di dada, di perut, di pinggang, di punggung, di leher, di tangan, di kaki. Segala sakit penyakit tersebut yang ada di organ tubuh, kami cabut keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kami cabut keluar dalam nama Tuhan Yesus. Dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kamu sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan hai organ tubuh, jadilah kuat dan sehat dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga mari kita angkat kedua tangan kita. Diberkatilah setiap daripada kita, keluar masuk kita. Diberkatilah kita di kota. Diberkatilah kita di ladang, di pekerjaan kita, di usaha kita. Diberkatilah kita dan kita tidak akan pernah turun dan kita selalu naik menjadi kepala bukan ekor. Diberkati berlimpah, limpah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, terima berkat Tuhan. Damai sejahtera, perlindungan dan berkat-berkat daripada Allah Bapa, kasih yang sempurna daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, dan kuasa daripada Roh Kudus yang menyertai dan memberkati kita semua, mulai dari sekarang sampai kita menyongsong Tuhan kita Yesus Kristus di alam permai, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Mari yang telah menerima berkat Tuhan kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Gimana teman-teman, terberkati dengan firman Tuhan hari ini? Pastinya dong. Untuk teman-teman yang ingin memberikan persembahan, bisa teman-teman scan barcode berikut ini.
Sampai jumpa di GC Youth Online Service minggu depan. Happy Sunday and God bless you. Dah.